من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah iyyakum. Sungguhnya perkara yang buat seorang itu hancur dalam agamanya adalah karena syubhat dan syahwat serta amarah atau emosi. Dan itu merupakan pintu yang paling dekat pada neraka. Itu yang paling dekat kepada neraka, yaitu syubhat, syahwat dan amarah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, pintu neraka itu ada 3. Yang pertama adalah pintu syubhat. Pintu syubhat ini merusak agama, menimbulkan keraguan dalam beragama dan berakidah. Itulah pintu apa? Syubhat. Yang kedua, pintu syahwat. Karena ini menyebabkan seseorang lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan dengan kecintaan dia terhadap ketaatan serta keridhaan Allah. Yang ketiga, pintu amarah atau emosi, yang itu menimbulkan permusuhan di antara para hamba. Jadi inilah yang merusak kita. Maka ketika kita melihat ada orang yang taat beragama tiba-tiba rusak, boleh jadi dia memiliki salah satu dari 3 sifat tadi. Apa 3 sifat tadi? Syubhat yang menimbulkan keraguan, syahwat yang menimbulkan atau menyebabkan seorang mendahulukan hawa nafsu daripada apa? Daripada ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, amarah atau emosi yang menyebabkan permusuhan di antara makhluk. Dan inilah yang merusak kita. Kan kata Ibnu Qayyim sebagai apa tadi? Pintu neraka. Maka oleh sebab itu, untuk menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah ini, kita butuh kepada ilmu, amal dan ketakwaan serta kesabaran. Kita butuhkan adalah ilmu untuk menyingkap semua syubhat, semua kerancuan, semua keraguan-raguan. Sedangkan amal yang merupakan dia poros dari ketakwaan, bahkan amal yang ditimbulkan karena ketakwaan kepada Allah, itu akan melawan yang namanya syubhat, syahwat.
ialah lawan daripada syahwat. Sedangkan kesabaran akan menjadi lawan daripada emosi atau amarah. Nah, kita sekali lagi sangat membutuhkan hal-hal ini agar kita terhindar dari keburukan yang akan menimpa diri kita, agama kita, bahkan keluarga kita. Baik, kita masuk pembahasan kita halaman 428 dari kitab Syarah Kitab Tauhid tulisan Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Bab 46. Memakai gelar Qadil Qudat, hakim dari para hakim, atau yang semisal dengannya. Menggunakan julukan seperti ini, hukumnya dibenci. Kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah bahwa seorang yang mempunyai nama julukan seperti ini, maka telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam hal yang menjadikan hak khusus bagi Allah itu. Karena tidak seorang pun yang berhak menjadi hakimnya para hakim atau rajanya para raja, melainkan Allah saja. Allah adalah hakim di antara semua hakim. Dialah yang mempunyai hukum dan hanya kepadanya lah kembali segala perkara. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Kalimat yang dibawa oleh Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala di sini adalah kalimat yang beliau nukil dari kitab Al-Qawlul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Diriwayatkan dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna asmin indallah rajulun tusamma malikal amlak la malika illallah azza wa jalla." Sesungguhnya gelar yang paling hina di sisi Allah atau di hadapan Allah adalah seorang yang menggunakan gelar rajanya para raja. Karena tiada raja yang sebenarnya selain Allah. Kita tidak boleh menggunakan istilah raja para raja, qadinya para qadi. Ya. Sufyan bin Uyainah mengemukakan contoh dengan berkata, seperti gelar Shahan Shah. Shahan Shah itu adalah gaya bahasa Persia. Rajanya para raja dalam bahasa Persia. Itu Shahan Shah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, milik Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Aghyadu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamati wa akhbasuhu wa aghyaduhu alaihi. Rajulun kana yusamma malikal amlak la malika illallah azza wa jalla." Orang yang paling dimurkai oleh Allah pada hari kiamat, paling buruk dan paling dimurkai olehnya adalah seorang yang bernama rajanya para raja. Raja di raja. Ya, tidak ada raja secara hakiki kecuali Allah saja. Kalimat akhna'a yakni awdu'a
Aghna'a artinya paling hina, paling rendah. Paling ketertinggal. Itu awda'a. Hina, paling rendah. Ya. Syarah dari bab ini. Sekaligus penjelasan dari hadis di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa orang yang paling rendah hina kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang menggunakan nama yang membawa makna keagungan dan kesombongan yang tidak pantas disandang kecuali hanya Allah saja. Ulangi. Orang yang paling rendah dan paling hina kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang menyandang julukan yang mengandung pengagungan terhadap dirinya serta kesombongan terhadap dirinya. Karena pada hakikatnya sifat ini tidak pantas disematkan kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Ya. Seperti raja diraja. Karena hal itu mengandung makna penyerupaan terhadap Allah. Dan pemilik nama tersebut menyatakan bagi dirinya atau dinyatakan untuknya bahwa dia adalah tandingan bagi Allah. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Dengan demikian, jadilah orang yang menggunakan nama tersebut termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah. Dan paling jahat di sisi Allah. Paling dibenci, paling jahat, paling hina, paling rendah. Apa pesan moralnya ikhwan? Pesan moralnya adalah semakin tawaduk seseorang di hadapan Allah. Baik dalam tingkah laku maupun dalam sebutan. Maka dia akan semakin mulia di sisinya. Contoh julukan apa? Abdun. Hamba. Makanya Allah membanggakan Nabi SAW dengan julukan ini. Di mana Allah katakan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat abdi ini adalah julukan kemuliaan. Demikian juga ketika Allah memuji wali-walinya yang memiliki sifat-sifat yang baik. Allah menyebut di awal-awal penyebutan sifat itu Allah sebutkan wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang ar-Rahman. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Yang maha memiliki rahmat. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah sifati pertama kali dengan apa? Dengan sifat alladzina yamshun. Mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hauna. Hauna disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, yakni yamshun 'alal ardi bi ta'atin wa tawadu'in lil khalqi. Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati dalam ketaatan kepada Allah dan tawadu kepada manusia. Perkataan itu dinukil Ibnu Katsir dari tafsir Ibnu Abbas. Nanti coba lihat di suratul Furqan. Di halaman terakhir dari surat itu. Ini mengenai pesan moral daripada perkataan ini. Bahwa semakin orang itu meninggikan namanya sendiri, semakin rendah dia di hadapan Allah. Maka sekarang kalau orang, banyak maaf, sombong-sombong dengan jabatannya sebagai anggota dewan misalnya, semakin rendah posisinya. Semakin dipandang hina oleh orang. Atau orang mencari pangkat bintang berbintang di bahunya dengan cara yang curang, dengan cara yang hina, maka semakin hina pula dia di mata orang. Dan Allah semakin hinakan dia. Makanya jika ada orang yang suka pukul dada, nih aku nih kata dia begitu. Sebentar lagi lihat aja kehinaannya. Karena sikap seperti ini adalah sikap yang rendah dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faedah. Yang pertama, haram memiliki nama atau julukan rajanya para raja. Dan juga setiap nama atau julukan yang menunjukkan puncak keagungan. Seperti Syahansyah, ini bahasa Persia. Atau hakimnya para hakim. Dan yang semisalnya. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, anjuran untuk bersikap tawadu'. Bersikap merendahkan diri. Dan memilih nama-nama yang sesuai dengan makhluk. Dan julukan-julukan yang pantas baginya. Seperti Abdullah, Abdurrahman. Atau kalau dia pemberani di medan perang dijuluki Saifullah. Tidak masalah. Ya tidak masalah. Yang ketiga. Peringatan dari segala bentuk pengagungan terhadap makhluk. Nah, ini termasuk satu dzara'i. Satu dzari'ah. Tutup semua celah. Jangan sampai ada makhluk yang diagungkan. Baik ketika kita menyikapi maupun kita berikan julukan. Pengagungannya itu mendekat dengan pengagungan kepada Allah. Itu tidak boleh. Akan kalau dia sengaja menempatkan dirinya dan berniat untuk menyamakan dirinya dengan Allah, bisa-bisa murtad nggak? Murtad. Makanya orang yang seperti itu, biasanya dia sesat. Kalau dia sendiri yang menamakan dirinya. Tapi kalau ada orang lain yang mengagungkannya dan dia tidak ridho, insya Allah orang ini selamat. Dia tidak ridho diagungkan seperti itu. Dianya tidak ridho dijuluki seperti itu. Tapi ada orang yang berlebihan terhadap dirinya. Biasanya yang sesat itu yang berlebihan, bukan orang tadi. Contoh misalnya Muhammad Al-Hanifiyah. Salah seorang tabi'in dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Dari istrinya yang dari Persia. Muhammad Al-Hanifiyah. Ulama tabi'in. Dia alim. Ada muridnya berlebihan kepada beliau. Namanya Mukhtar bin Abi Ubaid. Nama muridnya siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia yang menjuluki gurunya setara dengan Tuhan dalam ucapan. Dia katakan guru saya yang bernama Muhammad Al-Hanifiyah tidak pernah salah dalam berbicara seperti Tuhan. Maka didengar oleh gurunya, dia diusir dari majelis. Diusir karena perkataan ini perkataan kufur. Tapi begitu dia pulang ke kampung halamannya, Mukhtar bin Abi Ubaid ini semua orang sudah tahu kalau dia muridnya seorang alim. Maka dia mendirikan Syiah, namanya Syiah Mukhtariyah Kisaniyah. Yang ajarannya bersikap berlebihan terhadap orang alim sampai menempatkan orang alim itu setara dengan Tuhan. Maka dia termasuk Syiah yang keluar dari Islam. Syiah gulat. Syiah seperti ini kafir, keluar dari Islam. Namanya apa tadi? Syiah Mukhtariyah Kisaniyah. Muncul di zaman tabi'in. Pendirinya murid seorang ulama besar yang menyimpang. Siapa ulama besar itu? Muhammad Al-Hanifiyah. Maka tidak boleh mengagung-agungkan manusia melebihi atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisa kita yang sesat atau yang kita agungkan itu yang sesat karena dia kena ain, kena pujian. Maka jangan antum katakan, Ustadz saya tidak pernah salah. Ini kata-kata bisa saja menyeret kita pada kekufuran. Waliyadzubillah. Yang tidak pernah salah dalam ucapan itu hanya Allah. Nabi saja tidak boleh dia buat-buat ucapan kecuali dengan izin Allah. Tidak boleh dia bawa-bawa kata-kata yang tidak sesuai dengan wahyu. Kalau ada pendapat pribadi beliau, itu dimusyawarahkan. Yang tidak pernah salah dalam ucapannya hanya Allah. Kemudian apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan hikmah.
Jangan kita katakan ustadz kita tidak pernah salah. Ini omongan yang hulu, berlebihan. Biasanya kalau ada orang yang membantah ustadz kita, kitanya yang baperan, ya enggak? Seakan-akan ustadznya itu tidak pernah memiliki pendapat yang salah. Kemudian yang keempat, faedah dari pembahasan ini. Penetapan sifat murka bagi Allah sesuai dengan keagungannya dengan tidak menyerupakan marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Allah punya sifat marah enggak? Punya, tapi tidak sama dengan sifat marahnya kita. Kadang ada di antara bapak-bapak tidak disediakan oleh istrinya makanan pulang kerja, dapur diacak-acak. Kalau sekiranya Allah memiliki marah seperti makhluk, udah diacak-acak bumi ini. Tidak akan ada makhluk yang hidup di bumi ini. Itu menunjukkan marahnya Allah dengan marahnya makhluk berbeda. Tapi kita wajib menetapkan sifat ini bagi Allah. Sesuai dengan apa? Keagungan dan kemuliaannya. Siapa yang menyatakan demikian? Rasul sendiri. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Allah marah kepada pembunuh yang sengaja membunuh kaum mukminin dan Allah melaknatnya. Ya, Allah punya sifat marah. Demikian juga ketika orang kafir mati dalam kondisi sakratul maut, ketika mau dicabut nyawanya, kata malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila ghadabim minallahi wa sakhatin. Wahai jiwa yang busuk, keluar. Keluar menuju kepada amarah Allah dan juga kemarahannya, kemurkaannya. Ini mengenai penetapan sifat ini. Tapi Allah tidak boleh dinamakan sang pemarah. Nggak boleh. Karena ini hanya sifat, bukan nama. Yang kelima, wajib menghormati nama-nama Allah. Wajib memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Malikul Amlak, itu hanya untuk Allah. Selain Allah boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kandungan bab ini sebelum kita pindah pada bab ke-47. Pertama, dilarang menggunakan gelar rajanya para raja. Dan ini sama dengan faedah pertama tadi. Larangannya haram apa makruh? Haram apa makruh? Haram. Haram. Yang kedua, dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya seperti dicontohkan oleh Sufyan, yaitu Syahansyah, qadinya para qadi. Yang ketiga, penamaan tersebut dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya. Sekalipun dalam hatinya tidak ada maksud demikian. Ada orang mengatakan kau rajanya para raja. Dia hanya ingin mengatakan ini raja dunia. Tidak sama dengan Allah. Namun lafaz ini tetap dilarang. Kenapa? Karena ada unsur penyamaan antara Allah dan makhluk. Walaupun cuma sekedar lafaz. Yang keempat, larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah. Jadi mengagungkan Allah itu jemaah sekalian, bukan hanya dengan mengajarkan orang lain zikir. Kau zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi ada cara lain juga kita mengagungkan Allah. Di antaranya, kita larang orang lain mensejajarkan dirinya dengan Allah. Kita larang orang itu agar Allah tetap kita agungkan. Kalau kita setiap hari berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau zikir kita subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, pagi petang tidak ditinggalkan. Tapi ketika kita duduk dengan guru kita, guru, oh ini sama dengan ucapan Tuhan. Dia mengagungkan Allah enggak? Enggak.
sampai dia tinggalkan ucapan itu atau dia mengingkari orang lain yang mengucapkan hal yang sama. Tapi nanti bahaya besar. Iya, memang besar bahayanya. Nabi Musa kenapa dia dikepung dan mau dibunuh oleh Firaun? Gara-gara melawan perkataan Firaun, "Ana rabbukumul a'la." Kata siapa itu? Firaun. Dan itu ditentang oleh Nabi Musa. Siapa Nabi Musa di hadapan Firaun? Anak angkatnya. Ini kurang ajar nih anak. Saya yang besarkan, saya kasih makan besar-besarnya, dia bantah pula saya. Ya enggak? Dia merasa berjasa kepada Nabi Musa. Tapi perkataan itu tidak menyebabkan Nabi Musa mundur dari mengingkari kemungkaran itu. Ya. Jadi larangan ini tujuannya untuk apa tadi? Mengagungkan Allah. Catatan penting. Larangan ini bukan larangan memuas-muaskan diri, bukan. Tapi larangan tujuannya untuk mengagungkan Allah. Bab 47. Memuliakan nama-nama Allah dan mengganti nama untuk tujuan ini. Baik, apa maksudnya? Coba kita lihat di hadis. An Abi Syurai annahu kana yukna Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah huwal hakam wa ilayhi al-hukmu." Faqala inna qaumi ikhtalafu fi shay'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Faqala ma ahsana hadha fama laka min al-walad. Qultu Syuraih أو مسلم ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. Dari Abu Syuraih bahwa dia sebelumnya pernah diberikan kunyah, sebutan nama panggilan dengan panggilan Abul Hakam. Bapaknya seorang hakim. Bapaknya seorang penentu keputusan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu dinamakan dengan Al-Hakam, yang menetapkan keputusan. Dan hanya kepadanya lah segala perkara akan dimintakan keputusan hukumnya. Lalu mengapa kamu diberi kunyah Abul Hakam? Rasulullah ini tidak langsung menyalahkan. Begini cara orang itu kalau mau menegur orang. Ini adab yang sudah hilang dari dada, dari mulut para orang-orang yang mengatakan dirinya salafiyin. Salah penanganan menegur orang bisa membuat orang itu semakin rusak. Ini adab ini, tidak hanya belajar tauhid kita ini, belajar adab. Nabi bertanya kepada Abul Hakam, ketika dia dijuluki Abul Hakam, Nabi bertanya, kamu dipanggil itu kenapa? Lalu dia ceritakan, dia ceritakan, sungguh kaumku, pengikut aku, apabila mereka berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka akan menemui aku. Ya, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama merasa puas dalam menerimanya. Ridho. Merasa puas dalam menerima keputusanku itu. Rasulullah SAW memuji perbuatan dia ini. Alangkah baiknya hal itu. Nah, dia tidak mengatakan, janganlah begitu. Tidak begitu kan? Dia mengatakan dulu betapa baiknya apa yang kau lakukan ini. Memberi keputusan dengan keputusan yang membuat orang ridho. Lalu Nabi SAW bertanya, "Fama laka minal walad?" Siapa saja nama anak yang engkau miliki? Apakah kau memiliki anak? Itu maksudnya. Lalu Syuraih berkata, iya, aku punya anak pertama Syuraih, kedua Muslim, ketiga Abdullah. Nabi pun berkata, siapa di antara mereka yang lebih tua atau lebih besar?
Kata Abu Syurai, ya Syurai. Nabi pun mengatakan, kalau begitu engkau adalah Abu Syurai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad serta Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Di hadis yang mulia ini berbicara tentang tidak boleh menamakan sesuatu nama yang menjurus kepada nama Allah. Yang biasanya itu hak khusus bagi Allah. Taib syarah. Rasulullah SAW mengubah namanya, maksudnya adalah kunyahnya Abul Hakam menjadi Abu Syurai. Dikarenakan dua perkara. Apa alasannya? Ada dua perkara. Perkara pertama, bahwasanya Al-Hakam itu adalah salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau dikatakan atau disebut Abul Hakam yang dimaknakan bapaknya Al-Hakam, maka seolah-olah dikatakan terhadapnya engkau adalah bapaknya Allah. Padahal bukan begitu kan tujuannya. Cuma sekedar memberi nama Abul Hakam. Tetapi bagi orang Arab, mengerti Al-Hakam itu salah satu nama siapa? Nama julukan untuk Tuhan, untuk Allah. Maka untuk menghindari semua segi kerusakan dalam akidah, meskipun ini sekedar lafaz, maka dilaranglah nama tersebut karena khawatir dia dianggap sebagai bapaknya Tuhan. Bapaknya Allah. Itu yang pertama. Alasan kedua, Al-Hakam yang dijadikan sebagai kunyah oleh sahabat ini, Abu Syurai di sini, diperhatikan makna sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, yaitu al-hukmu, hukum atau keputusan. Sehingga Al-Hakam yang dijadikan sebagai kunyah ini sesuai dengan Al-Hakam, nama Allah. Bukan semata-mata untuk nama saja, akan tetapi untuk nama yang mengandung makna. Sehingga dengan ini menjadi sekutu Allah Azza wa Jalla dalam hal penamaan tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW mengganti kunyah tersebut dengan kunyah yang lebih pantas, yaitu Abu Syurai. Nah, inilah dua alasan kenapa dilarang penggunaan nama Abul Hakam. Alasan pertama apa? Karena Al-Hakam nama Allah. Takutnya nanti dikira bapaknya Tuhan. Yang kedua, nama Al-Hakam ini memiliki konsekuensi. Memiliki tujuan. Yaitu bahwa orangnya ialah yang berhak menentukan keputusan di antara makhluk. Karena Nabi pun memberikan julukan atau kunyah yang pantas kepada Abu Syurai. Faedah. Haram menghinakan nama Allah Ta'ala. Dan larangan dari hal-hal yang bisa memberikan pengertian tidak adanya penghormatan terhadap nama Allah. Seperti berkunyah dengan Abul Hakam dan yang semisalnya. Yang kedua, Al-Hakam termasuk nama Allah Ta'ala. Yang ketiga, bolehnya berdamai dan berhukum kepada orang yang memang bisa menghukumi, walaupun bukan seorang hakim. Dan hukum orang tersebut harus dilaksanakan. Karena di sini yang dijadikan patokan oleh kaumnya Abu Syurai adalah beliau. Beliau ini tokoh masyarakat. Bukan qadhi yang sebenarnya. Karena qadhi yang sebenarnya adalah pimpinan negara kan. Kalau tidak ada pimpinan negara ya wakilnya. Qadhi itu yang beri keputusan. Nah di sini para masyarakat itu karena cinta dan hormat kepada Abu Syurai, mereka menjadikan sebagai pemberi keputusan. Apa bahasa kita itu kalau kita mau berdamai? Mediator.
Iya, memediasi. Seperti misalnya terjadi eh, perdebatan antara pekerja dengan bos yang tidak memberikan THR misalnya. Jadi snaker ya? Apa? Apa itu namanya? Ya pergi ke sana, mereka pergi ke pemerintah. Yang memediasi atau mediatornya adalah pemerintah. Nah, saat itu, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Walaupun mereka itu bukanlah orang-orang alim juga dari segala sisi ilmu, tapi dalam hal itu mereka mengerti. Kalau tidak bisa juga dimediasi di situ, ya bawa ke PHI. Begitu. Ya enggak? Ini cara-cara yang pernah terjadi pada masa itu. Kalau tidak bisa juga baru dibawa kepada yang lebih tinggi, mahkamah. Kalau dulu ya Rasulullah SAW itu sendiri. Mereka mulai dari apa? Dari bawah. Kalau bisa selesai di bawah ya selesai di bawah. Secara apa? Kekeluargaan. Kalau tidak, secara kabilah. Kalau nggak bisa ya naikkan ke atas. Dan itu dibolehkan. Kemudian seorang diberi kunyah dengan anak laki-laki tertua. Gimana kalau memberi kunyah dengan anak yang terakhir? Boleh atau tidak? Boleh juga, tidak masalah. Atau diberi kunyah dengan nama anak orang lain. Boleh. Tapi tidak boleh menjadikan kita itu sebagai abu anak tersebut. Kunyah boleh. Tapi tidak boleh memanggil untuk yang bawah dinisbatkan pada nama ayah. Misalnya begini. Seorang mengangkat anak keponakannya. Seperti misalnya Abdullah. Ibu ini mengambil anak laki-laki dari saudara kandungnya. Abdullah. Maka ibu ini boleh dipanggil Ummu Abdillah. Atau suami dipanggil dengan Abu Abdillah. Tapi Abdullah tidak boleh disebutkan Abdullah bin suaminya. Tidak boleh. Itu dilarang. Menisbatkan nama orang, anak yang bukan anak kita kepada orang tua. Yang orang tua angkatnya itu tidak boleh. Tapi boleh berkunyah dengan nama dia. Nah, yang paling bagus ya kunyah dengan nama anak sendiri. Anak laki-laki yang paling bagus. Tapi bagaimana kalau kita cuma punya anak perempuan? Ya enggak apa-apa, anak perempuan juga. Ya. Yang kelima, disyariatkan mendahulukan yang lebih tua. Ini disyariatkan mendahulukan yang lebih tua. Kalau memang bisa dilakukan pada semua keadaan, tidak apa-apa. Seperti kunyah ini. Ya, Abu Syurai karena Syurai lebih tua. Bagaimana dengan tradisi menikah seperti di Jawa harus nikah kakaknya dulu baru adeknya. Kalau ini mudarat tak boleh diterapkan. Mudarat dalam artian begini. Kakaknya belum mau nikah-nikah. Sedangkan adeknya udah umur 29 tahun. Perempuan lagi. Dan kakaknya masih asik bekerja ke sana kemari. Kapan adeknya nikah? Sampai perawan tua semua gitu. Kemudian keduanya menderita sama-sama dalam kamar karena tidak memiliki pasangan hidup. Ini mudarat. Ya. Nah, kalau adeknya sudah ada dapat jodoh, biarkan dia nikah. Apa yang ditunggu kakaknya? Apalagi kakaknya jual mahal. Setelah S2, S3 dalam kedokteran, dia tidak lagi mau menikah dengan orang biasa. Dia menunggu yang S2, S3. Kalau ada orang datang dia ngomong, ya apa ini? Ya kan? Begitu umur 30, 40, siapa ya? Begitu umur 50, udah siapa aja deh. Karena udah mulai tidak laku. Kalau dia diikutin terus, adanya kapan nikahnya? Gitu. Sedangkan adanya orang biasa dan dia udah didatangi oleh calon suaminya. Dan ini terjadi sebagaimana beberapa waktu yang lalu, waktu saya umroh, sampai adik kakak ini tidak mau bicara. Karena adiknya nikah duluan, kakaknya belum. Sampai adiknya itu tidak mau diajak bicara dan memutus silaturahmi. Kenapa?
karena adiknya melangkahi kakaknya. Sedang kakaknya ini wanita berkarir. Ya lamalah dia menikah. Adiknya mau jadi ibu rumah tangga. Biasanya cepat. Cepat. Ya. Maka ini tradisi yang dilihat maslahat mudorot. Kalaupun bisa yang tua lebih dahulu, maka bagusnya kalau dia mau cepat nikah. Saya pernah melihat adik kakak sampai sekarang umurnya sudah mungkin ada 60 lah. Dan nikah-nikah. Karena kakaknya tidak nikah-nikah, adiknya juga tidak nikah. Udah jadi nenek-nenek sekarang. Gimana? Jangan sampai itu sebagai tradisi kalau memudorotkan. Yang keenam, disyariatkan mengubah nama yang tidak sesuai dengan nama yang pantas. Boleh merubah nama. Seperti misalnya Abdul Syams. Ya. Abdul Syams itu nama Abu Hurairah. Dulu namanya Abdul Syams. Bapak hambanya matahari. Lalu Nabi mengubah namanya dengan Abdurrahman bin Sakhrin. Ya. Hamba Allah bin Sakhrin. Kesimpulan. Nama-nama Allah terbagi menjadi dua. Yakni nama yang hanya boleh diberikan untuknya dan nama yang boleh diberikan kepada selainnya. Berarti nama Allah itu ada yang khusus buat Allah saja dalam penyebutan lafaz. Ada juga yang lafaznya boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Ya. Adapun terkait batasan penamaan dalam hal ini dapat kita jabarkan sebagai berikut. Ini namanya doabit. Doabit itu suatu ungkapan yang mengikat. Kapan boleh, kapan tidak boleh. Adapun terkait batasan penamaan dalam hal ini dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, nama yang tidak sah kecuali hanya bagi Allah, maka nama-nama ini tidak boleh diberikan untuk selainnya. Kalau sampai ada makhluk yang memakai nama-nama khusus tersebut, maka wajib diubah. Misalnya Allah, Ar-Rahman. Ya, di sini terjemahan Ar-Rahman ini yang Maha Penyayang. Saya kira ini terjemahan masih utuh dilengkapi. Ar-Rahman itu artinya yang maha luas rahmatnya. Karena nanti yang diartikan dengan maha penyayang yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha luas rahmatnya. Kemudian Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Tapi Rabb ini boleh disebut untuk hal lain yang terbatas. Misalnya Rabbul Bustan, pemilik kebun. Kebun ini. Karena kebun itu terbatas. Tapi kalau alamin, tak terbatas. Seluruh alam, dunia dan akhirat. Dan nama yang lain seperti As-Samad. As-Samad itu memiliki satu nama yang memiliki makna yang luas. Banyak maknanya. Tempat bergantung, berdiri sendiri tanpa dibantu. Dia maha sayyid, maha kuasa, rajanya para raja, hakimnya para hakim, itu As-Samad. Banyak maknanya. Kalau antum mau melihat perincian nama itu, lihat fikih Asmaul Husna tulisan Syekh Abdul Razak. Hafizahullah ta'ala. Atau dengan Al-Hakam. Ya, atau Ahkamul Hakimin. Tidak boleh. Karena itu hanya bolehkan untuk Allah. Yang kedua, nama yang boleh diberikan kepada selain Allah. Misalnya Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Karena orang memiliki kasih sayang. Sedangkan rahmat yang luas hanya Allah yang memiliki. Makanya Ar-Rahman tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Tapi kepada selain makhluk, boleh menisbatkan nama Ar-Rahim. Ya, boleh nama Ar-Rahim. Seperti Rasulullah itu disebutkan oleh Allah, wabil mu'minina ra'ufur rahim.
Muhammad itu kepada kaum mukminin Raufur Rahim. Ini ungkapan untuk Nabi Muhammad SAW. Atau As-Sami', yang mendengar. Manusia boleh menamakan diri saya ini Sami'. Rubba sami'in au amin muballigin, kata Nabi. Boleh jadi orang yang mendengar lebih paham daripada yang berbicara. Kalimatnya Sami'in. Atau Basir, orang yang melihat. Makanya penduduk orang di mahsyar nanti mengatakan di hadapan Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kau kumpulkan aku di mahsyar dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku ini adalah basir. Bisa melihat. Akan tetapi kalau nama-nama tersebut diberikan kepada makhluk selain Allah, kemudian sekaligus diperhatikan makna sifat yang terkandung di dalamnya, maka tidak boleh menggunakannya. Sementara itu kalau pemberian nama-nama seperti itu tidak diperhatikan makna sifat terkandung dalamnya, maka dibolehkan atau tidak mengapa menggunakan untuk sekedar nama saja. Artinya begini, kalau antum namakan orang dengan Sami, maka cukup dibatasi sebagai orang yang bisa mendengar saja. Jangan sampai disamakan dengan seperti makna yang terkandung dalam nama Allah Sami', yang artinya bisa mendengar semua orang, tidak menyibukkan dia suara satu suara kepada suara yang lain. Kalau sampai segitu kita maknai nama makhluk, tidak boleh lagi dong. Tapi kalau sekedar lafaz tidak masalah. Atau Rahim. Rahim, nama ini kalau kita katakan, antum ini Rahim kepada anak antum. Kepada anak yatim. Sebatas itu. Tapi belum tentu orang yang bernama Rahim itu, dia berkasih sayang kepada orang yang pernah berbuat salah kepada dia. Ya enggak? Saya begini. Ada seorang suami, bukan tidak terjadi pada diri kita. Dia sayang banget sama istrinya. Tiba-tiba istrinya selingkuh. Sehingga menimbulkan perceraian. Tapi istrinya ini kemudian bertaubat kepada Allah, mantan istrinya. Dia butuh bantuan, dia butuh ini itu. Ya ingatlah kepada mantan suaminya yang baik hati dulu. Mintalah bantuan ke sana. Wahai mantanku, yang dulu engkau seperti rembulan yang pernah datang dalam kita. Aku butuh uang untuk dihutang, katanya. Ada. Karena apa? Karena kasih sayangnya bukan seperti kasih sayang Allah. Wajar-wajar saja karena ada perasaan manusiawinya. Walaupun tidak boleh juga kita begitu. Allah menyuruh kita untuk mengingat kebaikan yang pernah terjadi. Bagi Allah menyayangi orang itu, mau dia bejat sekalipun, atau dosa seperti Fir'aun, atau dia pernah mengatakan dirinya Tuhan, atau merubah-rubah agama Allah. Begitu dia tobat, disayangi enggak oleh Allah? Sayangi. Apa Allah pernah mengatakan kepada pendosa, kepada para pendosa yang datang, kamu terlalu besar dosamu, pergi. Tidak pernah kan? Justru dia katakan, aku akan mengampuni semua dosa. Itulah kasih sayang yang terkandung dalam Rahim, nama Allah. Ya, dia menerima. Bahkan dia perhatikan orang yang pernah berbuat salah. Nabi yang dinamakan Rahim saja belum tentu bisa seperti itu. Bahkan tidak akan bisa seperti itu. Contoh, siapa yang membunuh Hamzah? Hindun dan Al-Wahsy. Yang Hindun itu mengunyah jantungnya Hamzah. Ketika Hindun masuk Islam dan Al-Wahsy masuk Islam, dia berdua tidak pernah lagi dilihat oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena khawatir menimbulkan rasa sedih dalam hati Nabi. Mereka selalu menghindar sehingga Nabi tidak lagi melihat wajah kedua sahabat yang mulia ini. Kenapa? Karena Rasulullah tidak sama seperti Tuhan dalam menyayangi. Paham kan? Tapi Allah melihat enggak kehidupan Hindun dan Wahsy? Menghargai enggak taubat mereka berdua? Kalau tidak dihargai, mereka dimasukkan ke dalam kekufuran. Tidak diterima taubatnya. Mereka akan terus menjadi orang kafir.
Justru karena kasih sayang Allah, keduanya diberikan hidayah. Kalau sampai kita memaknai rahimnya seseorang seperti rahimnya Allah, maka tidak boleh nama itu diberikan kepada orang itu kalau begitu. Karena berkaitan dengan makna. Tapi kalau cuma sekedar lafaz, silakan. Ya, yang sesuai dengan santunan dia. Atau contoh santun. Santun, Halim. Halim. Allah menamakan Ismail bigulamin Halim. Anak yang santun. Anak yang sabar. Tetapi antara nama Halim Allah dengan nama Halim dimiliki Ismail tentunya berbeda secara makna. Kalau kita santun kepada orang tua, ya. Santun kepada anak yatim, ya. Coba ada orang setiap hari gibahin kita. Ngomongin kita. Kayaknya Ustaz ini selain Wahabi dukun juga deh ini Ustaz. Ya kan? Atau Ustaznya begini begitu. Kesal nggak dalam hati kita? Kesal kadang. Bukan kadang lagi, seringnya begitu. Antum disebut begini dan begitu. Antum dagang nih. Jangan beli kepada toko dia. Itu jualannya jualan Wahabi. Antum kesal nggak sama yang jualan samping antum? Kesal. Tapi bisa nggak antum berbuat santun kepada dia? Belum tentu. Allah santunnya bagaimana? Dia menunggu dan terus menunggu pelaku dosa agar kembali. Itu santunnya Allah. Ya. Mana ada makhluk bisa seperti itu? Kalau ada orang berbuat salah dia akan katakan, mati saja kau su'ul khatimah. Ya enggak? Tapi Allah tidak seperti itu. Allah menunggu pelaku dosa, maka dia disebut dengan apa? Halim. Kalau dikaitkan dengan makna itu halimnya seorang, maka sekali lagi tidak boleh memiliki nama ini. Tapi kalau cuma sekedar lafaz atau ada sifat baik pada dirinya yang sesuai dengan dia saja, maka boleh disebut fulan halim. Jelas sampai sini? Kandungan bab ini. Pertama, wajib memuliakan nama-nama Allah dan sifatnya. Dan dilarang memakai nama atau kunyah yang dapat mensejajarkan dirinya dengan Allah. Walaupun dia itu tidak bermaksud demikian. Yang kedua, disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Orang yang memuliakan nama Allah, Allah akan muliakan dia. Ya. Ganti nama-nama yang menyebabkan nama Allah itu cacat. Gara-gara orang memiliki nama tersebut. Kan sekarang ada orang yang menamakan dirinya dengan Allah kan. Ada yang menamakan dirinya dengan Tuhan. Atau menamakan dirinya dengan Rabb. Ya. Itu tidak boleh. Yang ketiga, memilih nama anak yang tertua untuk kunyah. Siapa nama anak antum yang tertua itu yang paling bagus untuk pakai kunyah. Misalnya nama anak kita Abdullah, ya panggil Abu Abdillah. Kalau perempuan gimana? Tidak apa-apa. Abu Maisal, Abu Mawaddah atau yang lain lah. Sempat ada orang menawarkan atau memberi anjuran kepada kami. Sudah sekarang ganti aja dengan nama Abu Said. Karena nama anak laki-laki kan Abu Said. Katakan tidak perlu. Ya, pertama apa perasaan yang lebih tua? Sudah dipanggil dengan Abu. Kedua, ya memang sudah brandingnya demikian. Nanti kalau disebut Ustadz Maskur Abu Said, yang mana orangnya ya? Ya kan? Kan antum akan bertanya. Yang di situ disebut Abu Mawad. Udahlah biarlah itu aja. Karena itu salah satu anjuran dalam agama kita. Ya, memilih nama yang tertua untuk jadikan apa? Kunyah. Baik. Nama orang yang mengolok-olok sesuatu yang mengandung zikrullah atau memperolok-olok Al-Quran dan Rasulnya SAW. Nah, untuk membahas ini ada pertanyaan nggak dari dua bab sebelumnya? Tanya dulu. Silakan. Jibril. Wallahu a'lam.
Ya, kalau bisa sih dihindari kan. Kalau dia namakan ya tidak sesuai, tidak mengandung pengagungan seperti malaikat, tidak masalah. Kan ada orang namanya Abu Jibril. Menamakan diri dengan nama makhluk tidak masalah. Tapi jangan sampai dia menamakan dengan Jibril agar mengikuti Jibril. Tidak mungkin. Kalau niatnya untuk mengikuti Jibril, tidak mungkin. Dan juga kita enaknya jadi manusia. Ya enggak? Kalau tujuannya untuk mendapatkan sifat baik saja tidak masalah. Amanah. Tapi kalau untuk mengikuti semua sifatnya, ya tidak mungkin lah. Ya, tidak. Kan nama makhluk. Abu itu artinya bapak. Bapak. Makanya disebut Abu. Abu Mawaddah, Abu Muhammad, Abu Isa. Itu kunyah. Kunyah itu julukan dengan menggunakan nama anak. Atau nama yang. Bahkan ada orang yang disebut Abu Hurairah. Bapaknya kucing-kucing kecil. Hurairah itu kucing kecil. Anak-anak kucing. Ya. Dulu sebelum saya menikah saya diberi kunyah Abul Arnab. Dulu saya punya kunyah namanya Abul Arnab. Karena saya suka pelihara kelinci, maka diberilah nama Abul Arnab. Saya itu suka kelinci. Dulu waktu di pondok, kelinci saya aja banyak di pondok tuh. Sampai dimarahi ustadz saya dulu. Ini kelincinya berkeliaran di mana-mana banyak sekali. Udahlah ustadz, daripada bikin masalah, kita sembelih nyate aja gitu kan. Dan ustadz itu memberi kunyah kepada anak Abul Arnab. Tapi itu tidak familiar. Familiar itu Abu Mawaddah. Karena suka kucing namanya Abul Arnab. Kalau yang jelek itu kalau bapak suka anjing, dipanggil Abul Kilab. Ya itu yang jelek. Atau ada orang suka babi misalnya, Abul Khinzir, itu enggak boleh. Hina kan enggak boleh yang ini. Atau suka monyet, pelihara monyet dipanggil Abul Kiradah. Bapaknya monyet-monyet misalnya gitu. Gak enak kan? Ya udah yang enak-enak saja. Tapi intinya Abu itu artinya apa? Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan untuk pemberian gelar Maulana Sayyidin. Maulana itu kalimat yang multi tafsir, multi makna. Maulana itu dinisbatkan kepada Allah, yaitu penolong kita. Maulana disebutkan kepada Nabi SAW berarti dia penghulu kita, tuan kita. Maulana dinisbatkan kepada mantan budak, ya mantan budak. Maulana, fulan. Maula fulan, Maula Abdullah bin Umar, Maula fulan. Itu mantan budak. Itu tergantung lafaz sebelumnya. Ini dinisbatkan untuk siapa Maula ini? Wa Maulana, Allah itu adalah penolong kita, pelindung kita. Maka Maulana itu sekali lagi lihat tujuan dia mengucapkan. Kalau dia mau mengatakan itu kepada penghuni kubur, dia Maulana misalnya begitu, untuk tujuan minta pertolongan, ya dia telah berbuat syirik kepada Allah. Kalau dia memberitahu kabar, dalam kubur ini Maulana, mantan budak kami. Ya boleh, tidak masalah. Maula, mantan budak kan. Maula Abdullah bin Umar misalnya. Ya. Kalau untuk pemberian nama Ustaz, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, kalau bisa sih dihindari. Hindari. Karena kan orang tidak tahu itu tujuannya apa. Dan dia juga tidak tahu makna kan. Karena orang Indonesia itu Maulana itu biasanya bukan untuk budak, ya kan? Indonesia pengagungan, pengangkatan. Habib yang pesek aja disebut Maulana di Indonesia. Kan ada Habib pesek. Maksudnya Habib tidak mencung hidungnya. Yang mereka sebenarnya bukan Habib. Dipanggil apa? Maulana juga enggak? Bahkan saya pernah dipanggil itu waktu saya khutbah di Bintaro. Di suatu masjid di Bintaro itu
Harus ada di sektor 1 waktu itu. Gak boleh khutbah di masjid itu kecuali punya gelar. Qadarullah jadwal anak udah ada. Entah siapa yang masukin dari ikhwan kita. Untuk lolos masuk jadwal itu ada ekornya, LC. Dan anak tidak terima, anak tidak punya titel kan. Tidak punya titel SC. Begitu sampai di sana, moderator tunjukin dulu, Ustaz, ini betul nama. Dan ini LC siapa yang kasih? Kan LC itu. Gak ada yang begitu. Maaf Ustaz, gak boleh khutbah kalau tidak punya gelar kata dia. Ya ganti aja khotibnya. Daripada anak berbohong ngomong gitu kan. Di moderatornya cari-cari ide. Ya, biar Ustaz tetap khutbah gitu. Ya nanti kami tidak kasih titel Pak Ustaz. Kami sebut aja nanti yang pantas-pantas saja. Panggil lah. Nanti yang akan khutbah Al-Ustaz, Maulana, Habib, Mashkur, Abu Mata. Jadi Habib juga ikut itu. Ya. Dia bilang, ini semakin bohong lagi akhir. Itu menunjukkan bahwa ini Maulana untuk pengagungan kalau di Indonesia. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau udah terlanjur nama gimana Pak Ustadz? Biarkan itu di KTP-nya. Atau di kartu keluarga. Panggilan sehari-hari, panggilan yang wajar aja. Malik Ibrahim misalnya. Tapi Malik Ibrahim itu siapa? Kalau kita menamakan Malik sekedar Malik aja enggak apa-apa. Karena malaikat penjaga neraka juga dinamakan siapa? Malik. Ya Malik. Kata siapa itu? Penduduk neraka. Kepada siapa? Kepada penjaga neraka. Atau raja yang biasa raja saja, enggak, bukan rajanya para raja. Baik, ini pertanyaan dari ibu-ibu. Salat tahajud, adakah bolehkah dilakukan berjamaah? Itu terjadi di bulan Ramadan saja. Di bulan lain boleh dengan keluarga kita di rumah. Adapun merencanakan dengan jamaah orang-orang pada umumnya ke masjid itu tidak saya temukan ada dalilnya selain di bulan Ramadan. Ya. Karena tahajud, salat tarawih di bulan Ramadan itu juga dinamakan apa? Tahajud. Namakan qiyamul lail. Kalau ibu, bapak mau mengadakan dengan keluarga di rumah, tidak masalah. Karena Rasulullah SAW pernah sholat bersama Abdullah bin Abbas. Assalamualaikum Ustaz. Apakah gelar syah berasal dari Persia, Syahansyah? Syekh ya? Syekh. Bukan syekh itu. Syekhun kabir. Rasulullah yang berikan ucapan itu. Dalam hadis akhir zaman. Bahwa nanti di akhir zaman semua isi Quran ini akan diangkat dari lembaran-lembaran yang ada. Sehingga tidak tersisa lagi kecuali syekhun kabir dan ajuz. Ajuz itu nenek-nenek. Yang mengucapkan la ilaha illallah. Nabi menyebutkan syekh. Demikian juga dalam cerita 3 orang yang terperangkap dalam goa. Nabi menyebut perkataan orang pertama, Allahumma innahu kana li abwani syekhani kabirani. Syekhani itu bahasa Arab, bukan bahasa Persia. Adapun yang bahasa Persia itu syahansyah. Syahansyah. Apakah ada kaitan dengan faham Syiah? Asli syahansyah itu tidak. Syiah itu artinya lain, syahansyah artinya lain. Syiah itu dalam Al-Quran dijuluki untuk Nabi Ibrahim juga. Tapi secara makna bahasa. Bukan makna istilahnya orang Syiah. Coba lihat di surat As-Saffat tentang julukan Syiah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam bermakna bahasa. Bukan makna istilah seperti yang diinginkan oleh siapa? Orang kelompok Syiah. Kata Allah, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya termasuk syiahnya Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Syiah yang dimaksud di situ penerus atau pengikut. Lihat surat Ibrahim, surat As-Saffat ayat 83. Coba perhatikan lafaz Arabnya ya, jangan dulu lihat terjemahannya.
Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Kalimat syi'atihi, golongannya, nyanya kembali kepada Nabi Nuh. Golongan Nabi Nuh begitu. Yang meneruskan dakwah Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Itu Syiah. Adapun Syahansyah artinya Malikul Amlak, Qadir Qudat. Hakimnya para hakim. Maknanya berbeda. Syiah bahasa Arab, Syahansyah bahasa Persia. Tapi ada pertanyaan lain? Silakan. Ustaz, tadi kan nggak boleh nama kita nama Rahim, Abman. Tapi kalau misalnya kita ditambahkan, banyak yang ditambahin Abdul. Bagus. Itu bagus. Abdurrahman. Itu justru yang dianjurkan. Abdurrahman, Abdurrahim. Oh bagus. Abdurrahim dengan niat sebagai hamba Allah. Dan doa sekaligus doa. Ya. Itu yang paling bagus. Cuma nama-nama itu untuk zaman sekarang kurang keren. Ya. Ketika orang dinamakan, siapa nama antum? Abdullah, itu nama tahun 60-an, 70-an itu. Ya. Padahal itu nama terbaik. Jika Rasulullah ditanya tentang nama terbaik, ya Abdullah dan Abdurrahman. Atau nama yang menyandangkan kehambaan diri kepada Allah. Sebagai bentuk apa? Doa. Nanti jangan lagi dipanggil, sudah dinamakan, siapa namanya? Abdullah, panggilannya Dul, misalnya gitu. Jangan lagi begitu, panggil Abdullah aja. Bahkan dipanggil Dolah. Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Antum? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan ini sudah diterangkan sama Ustadz beberapa tahun yang lalu, cuman saya lupa Ustadz. Silakan. Jadi ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Yang menikahinya itu yang menghamilinya. Anak orang tua yang bapaknya itu bisa jadi wali anaknya apa enggak? Baik. Pernikahannya dia sewaktu hamil itu sah apa enggak? Terus selanjutnya kalau seandainya yang pada saat hamil itu yang menikahi orang lain bukan yang menghamilinya, itu sah atau enggak gitu. Baik, berarti ada 3 pertanyaan. Di balik pertanyaannya, pertanyaan pertama, nikah orang yang hamil di luar nikah dengan yang menghamili sah atau tidak? Terus begitu pertanyaan. Kemudian baru anaknya. Apakah anaknya itu bisa menjadi, apakah ayah biologis bisa menjadi walinya nanti kalau dia perempuan anaknya? Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau yang menikahnya bukan ayah biologisnya? Kita satu-satu merinci. Masih ada waktu kah? Oke. Pertama, pernikahan mereka sah kalau yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Sah nikahnya. Mana yang lebih kuat? Dinikahkan dulu atau lahir dulu? Baru nikah. Maka pendapat yang rajih, insya Allah, dan ini pendapat para sahabat, dinikahkan dulu, baru diasingkan. Kan dalam hukum Islam mereka diasingkan kan. Kecuali zinanya sudah menikah, dirajam. Dirajam. Tidak dinikahkan, dirajam. Kalau orang yang udah menikah, berzina, dirajam. Kan banyak sekarang selingkuh antara suami istri, bahkan mungkin suami istrinya saling-saling selingkuh gitu kan. Punya pacar masing-masing. Nah, sekarang kita berbicara orang berzina yang masih muda-mudi. Ya, dinikahkan dulu, baru diasingkan kalau ada hukum Islam di negara itu. Ya. Ini pendapatnya kalau salah Abu Bakar As-Siddiq, pendapat Umar, pendapat Abdullah bin Umar, pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya, berarti sah nggak nikahnya? Sah. Anaknya dinisbatkan kepada siapa? Menurut pendapat yang rajih kepada ibunya. Kalau dia perempuan yang menikahkan dia nantinya wali hakim. Bukan ayah biologisnya. Yang menikahkannya siapa? Wali hakim. Meskipun ada pendapat yang mengatakan ayah biologisnya boleh menikahkannya.
Ya. Wali hakim berarti pemerintah. Nanti malu Pak Ustadz, ketahuan oleh anak. Resiko zina itu dia. Makanya jangan berzina sebelum nikah. Disuruh nikah malah berzina. Udah dibentangkan oleh Allah yang halal, cari yang haram. Tapi orang tua tidak menyetujui, Pak Ustadz, tidak ridho. Ya kalau tidak ridho oleh orang tua, sebelum menikah itu, cari usaha. Atau orang tuanya. Dia tidak mau jadi wali, Pak Ustadz. Cari kakeknya, nggak mau juga. Cari pamannya dari jalur ayah, nggak mau juga. Cari saudara kandung akhwat itu, nggak mau juga. Berangkat ke wali hakim. Wali hakim juga masih banyak pertimbangan. Biasanya kalau masih muda-mudi tidak ada pertimbangan, dinikahkan oleh wali hakim. Apalagi kalau ada fulus, pasti mulus. Ya. Kita pergi aja tanpa uang, insya Allah wali hakim mau menikahkan. Jangan kata yang muda-mudi, yang poligami aja dinikahkan oleh wali hakim. Kalau betul-betul urgent, kalau orang yang tidak dinikahkan bisa terjadi zina. Sebagian daerah begitu, tapi mainnya tidak main terang-terangan. Nanti tetap keluar surat nikahnya oleh pemerintah. Tapi itu tidak semua tempat. Apalagi muda-mudi ini, udah dinikahkan oleh wali hakim, itu pemerintah. Seperti di sini KUA. Kalaupun KUA tidak setuju juga, semua orang yang walinya sudah disebutkan dalam hadis tidak setuju, cari tokoh yang masih ada kaitannya dengan ikatan dengan pemerintah. Seperti wali kota, atau gubernur kalau bisa, atau Pak RW, kepala desa. Semua tidak mau, cari imam masjid jami' yang ditokohkan di situ. Pokoknya sudah tidak ada yang mau nih. Risiko, karena bapaknya kepala suku, kalau dia tahu yang menikahkannya ditombak sama dia. Maka cari imam masjid atau tokoh agama yang terkemuka. Nah, ada juga yang mau, maka si wanita ini memilih sendiri siapa walinya. Daripada zina. Tapi harus jalur-jalur tadi diikuti dulu, jangan langsung potong kompas. Ya udahlah, cari wali sendiri aja gitu. Itu potong kompas namanya. Tidak melalui jalur. Ya, harus jalurnya jelas dulu ya. Jangan langsung cari aman nikah siri misalnya begitu, nggak boleh. Harus usaha keras dulu. Baik, ini mengenai zina itu. Jadi anaknya dinisbatkan kepada ayahnya. Kepada apa? Kepada ibunya. Dan yang walinya nanti siapa? Wali hakim. Bagaimana dengan orang yang menikahinya bukan bapak biologisnya? Lihat, bukan yang hamil ya. Lihat kasusnya. Lihat apa? Kasusnya. Kalau kasusnya itu wanita ini diperkosa sampai hamil, oke? Dia diperkosa nih. Dan perkosa zaman sekarang tidak perlu main acak-acak, cakar-cakaran. Orang doktrin hipnotis. Karena ada orang yang diperkosa dengan cara dia dihipnotis. Oke? Hipnotis orang, lalu dia diperkosa, dihamili, baru dia sadar bahwa dirinya ini baru saja disetubui orang. Nah, ini dianggap diperkosa lah. Apalagi sampai diperkosa dengan cara paksa. Hamil. Yang seperti ini boleh dinikahi oleh selain yang menghamilinya. Tujuannya untuk menutup apa? Aib. Bahkan yang menikahi ini diberitahu. Akhi, anak saya begini. Gimana? Kalau si laki-laki ini mengatakan, iya saya akan nikahi. Dengan tujuan, dengan niat untuk menutup aib keluarga ini. Maka dia masuk dalam sabda Nabi SAW. Man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya nanti di hari kiamat. Kalau yang menikahinya, kalau si perempuannya tadi apa? Hamil karena diperkosa. Karena kalau nanti dia lahir tanpa ayah, malu nggak dia? Dan dia tidak berdosa tadinya, karena dia berdosa. Dia mau menggugurkan anaknya, ya buah hatinya gimana? Baik. Bagaimana kalau dia tidak diperkosa? Dia sama suka dengan laki-laki lain tadi. Lalu ada seorang yang mau bertanggung jawab tanpa
bukan dia pelakunya, maka seperti ini yang rajih tidak sah nikahnya. Tidak sah nikahnya. Sampai si wanita ini melahirkan anaknya, lalu si orang ini datang melamar seperti biasa. Kan ada itu yang dihamili tanpa tanggung jawab. Nah, kasus yang paling mengerikan itu adalah si wanita suka kepada laki-laki itu. Oke? Si laki-laki ini ateis. Hamil, si wanita muslimah. Begitu dia mengandung anak itu, si ateis ini mau dinikahkan, nikah tidak sah. Ya enggak? Mau dinikahkan dengan orang lain juga tidak sah. Gimana caranya? Udah tanggung saja, lahirkan anak itu, nanti tunggu setelah lahir baru diterima lamaran orang. Ini kasus ini, ada terjadi kasus seperti itu. Dan sangat disayangkan, moga-moga tidak terjadi pada anak kita. Orang tuanya udah mengaji, anak ini juga udah mengaji misalnya. Cuman dia salah tempat pekerjaannya. Bosnya ateis, anak ini cantik, dan dia disukai oleh bosnya. Tergodalah sama bosnya, akhirnya dia kasus seperti ini, kalau seperti yang saya ceritakan terakhir ini, maka yang seperti ini tunggu dia lahir. Qadarullah anaknya udah lahir, tapi tidak bisa dinikahkan dengan bosnya. Ya ateis, Kristen aja tidak boleh, apalagi ateis. Ya begitu. Perempuan harus apa pesan moralnya bagi anak perempuan kita. Mengerikan sekarang. Bahkan alhamdulillah sebagian tempat anak perempuan kita jadi incar ustadz yang berpenyakit hatinya. Kadang itu jadi was-was buat kita masuk anak pondok. Kita dalam pondok kadang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan berarti di sini anak melarang antum anak ke pondok, enggak. Tapi tetap harus dijaga, ditanya kabarnya, bagaimana keadaannya, apa yang dia butuhkan. Beri perhatian yang remeh-temeh, tapi dia merasa diperhatikan oleh kita. Sehingga dia tidak tergoda dengan laki-laki lain. Biasanya anak-anak itu tergoda dengan laki-laki lain karena ayahnya kurang perhatian. Saking kurang perhatian kita, anak kita kapan datang bulannya kita tidak tahu. Seharusnya kita harus tahu tuh bapak-bapaknya. Sehingga tanpa dia minta beli pembalutnya, kita udah belikan. Itu menunjukkan kita perhatian. Jangan sampai nanti pembalutnya diberikan oleh laki-laki lain. Paham gak? Dan itu bukan aib bagi kita datang ke Indomaret atau Alfamaret atau minimarket. Mau beli apa, Pak? Mau beli pembalut. Mau beli apa? Mau beli minuman yang untuk orang yang haid. Itu bukan aib. Perhatikan. Jangan sampai anak kita berbuat apa? Berbuat. Kalaupun sudah terjadi dan tidak ada orang yang tahu perzinahan itu, aib anak kita disembunyikan. Jangan diceritakan kemana. Kadang orang tua karena saking kesal sama anaknya, anak macam apa nih durhaka, dia berzina. Di mana dia tulis? Di Facebook. Dan itu pernah dimarahi oleh Abu Bakar. Seorang ayah pernah dimarahi oleh Abu Bakar. Datang seorang bapak-bapak, anaknya berzina. Udah hamil. Ada Umar di situ. Ya. Dia laporkan, anak saya sudah berzina. Kata Abu Bakar, celaka engkau ini. Kenapa engkau tidak sembunyikan saja aib anakmu? Kalau disembunyikan itu lebih baik daripada dilapor kepada hakim. Ini anaknya berbuat salah dilapor ke polisi. Ajib enggak? Harusnya dirangkul, disayangi lagi. Karena selama ini mungkin kita yang salah. Jelas ya? Jelas jawabannya? Oke. Kalau sudah jelas berarti saya pulang nih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.